Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami datang lagi Tuhan di dalam ibadah kebaktian rumah tangga. Bila Tuhan memberkati, urapi dan curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas diri kami, terlebih dengan hamba yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kuasailah hamba Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, agar setiap kata yang keluar daripada bibir mulut hamba yang penuh dengan dosa ini Tuhan, itu berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Lembaga Alkitab memberikan judul menderita dengan sabar. Saya akan membacakannya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan kita pada siang hari ini. Berbahagia untuk kita semua yang mendengarkan firman-Nya dan dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu cerita atau satu ilustrasi. Mungkin di kampung saya dulu ada seorang petani. Dia pada saat dia bertani, dia bercocok tanam, tapi ketika dia pada saat keadaan lapar, mungkin menunggu keluarganya membawakan makanan, membawa bekal, disitulah dia duduk. Mungkin di kebun dia itu ada satu pohon yang namanya pohon beringin, rindang sekali. Karena dengan kecapean, kelelahan dia pada saat itu, dia duduk di bawah pohon. Tetapi pada saat itu juga dia masih bersungut-sungut Bapak Ibu, masih mengeluhkan dia tidak bisa melihat anugerah Tuhan mungkin pada saat itu. Dan dia mengatakan pohon beringin ini tidak ada hasilnya, buahnya kecil. Tetapi pada saat dia duduk, dia merenungkan, dia mungkin dengan kecapean, tiba-tiba satu buah beringin itu buahnya jatuh tepat pada kepalanya. Disitulah baru dia merasakan bahwa kalau seandainya buah pohon beringin itu gede, mungkin kepalanya mungkin bisa hancur atau bisa pecah. Nah Bapak Ibu, kembali lagi dengan kita saat ini, di mana Tuhan mau kepada kita di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, dalam kita mencari nafkah atau rezeki. Tuhan tidak mau melihat bahwa mungkin kita lihat ada kategori yang dikatakan di 1 Petrus ini Bapak Ibu, bahwa ada sebuah telur yang direbuskan. Sebelum pada saat dia direbuskan mungkin dia begitu lembut, begitu cair, tetapi pada saat dia digodok, direbuskan di air yang mendidih, telur itu menjadi keras, dimana itulah adalah kekuatan dalam dirinya, di mana dia menjadi keras pada saat itu Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa melihat anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi yang begitu, karena dia belum mendapatkan satu permasalahan atau satu cobaan, dia begitu lembut. Tetapi pada saat mendapat satu cobaan atau permasalahan, disitulah dia mulai keraskan hati dalam dirinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga mungkin kita lihat atau kentang yang tadinya pada sebelum direbuskan
itu keras sekali. Tetapi pada saat direbuskan ada satu lembut kentang itu. Ini dalam arti kata Bapak Ibu bahwa walaupun tadinya kita keras dalam kehidupannya, tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, hati kita yang keras itu akan menjadi lembut. Kalau kita mau lihat anugerah-anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, kalau kita mau datang bersandar kepada Tuhan karena penderitaan-penderitaan kita, Tuhan tidak mau kita menghindar, tapi kita mau menghadapinya. Begitu juga Bapak Ibu, bahwa mungkin ada secangkir kopi. Nah, pada saat kita direbuskan, pada saat kita mau minumnya, kita lihat kopi itu membawa satu dampak, satu efek buat kita, mungkin aromanya bukan saja untuk kita yang meminumnya, tetapi untuk orang lain sekitarnya bisa merasakan aromanya. Jadi Tuhan menghendaki dari kita Bapak Ibu, ketika kita mendapat satu problem, satu permasalahan atau penderitaan, bukan kita menghindar, tetapi kita harus menghadapinya. Itu juga jemaat-jemaat di Asia Kecil pada saat surat Petrus, di mana mereka hidup pada saat itu Bapak Ibu dalam kemabukan, pesta pora, hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya mereka juga mau menyerahkan dirinya dibaptis, tetapi karena baptisannya kita lihat hanya sebagai kiasannya aja, mereka masih juga hidup seperti itu. Tetapi Petrus mengajarkan kepada mereka, marilah datang kepada Tuhan dan berdoa, memohon, meminta kepadanya supaya problem-problem apa yang dihadapinya dalam kehidupan situasi seperti itu, mungkin mereka juga karena tidak bisa memberikan contoh kepada sekelilingnya, mereka pun dibenci karena kehidupan orang Kristen pada saat itu kok tidak sesuai. Mereka masih hidup dalam kemabukan, dalam pesta pora, macam-macam yang mereka lakukan, padahal mereka sudah menyerahkan dirinya untuk dibaptis Bapak Ibu. Nah, kembali lagi dengan kita saat ini juga Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kepada kita bagaimana kita juga dalam kehidupan bergereja. Apakah kita hanya bisa bersandar diri, berpangku tangan melihat situasi yang sekarang ini, menghadapi sekarang ini? Nah, mungkin saya sudah pernah juga mengungkapkan pada saat kebaktian kaum pria, yaitu pandemi saat ini melanda dunia, mungkin kurang lebih 1 tahun yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Tuhan menghendaki kepada kita sebagai umat yang percaya, gitu juga sebagai gereja, harus benar-benar melihat saat ini, situasi yang saat ini, bukan kita menghindar, tapi kita mau, walaupun mungkin tidak gampang untuk kita datang kepada sekeliling kita, itu tidak hal yang gampang Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menghendaki apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghindarnya, tidak bisa kita lari dari kehidupan penderitanya sekarang ini. Kita benar-benar harus menghadapinya Bapak Ibu, karena tetapi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita, dan benar-benar ada 3 pilihan buat kita. Maukah kita mau bertobat atau mau kembali lagi dengan kehidupan kita yang lama? Di situ kita harus berani mengambil satu keputusan dalam kehidupan kita. Supaya apa Bapak Ibu? Karena perubahan-perubahan bukan hanya terjadi perubahan itu sendiri, tapi benar-benar akan terjadi sampai perubahan itu terjadi Bapak Ibu. Bahwa ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita tidak bisa hanya berdiam diri aja. Kita harus benar-benar berdoa, memohon kepadanya, bersandar kepadanya, memohon kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan akan memberikan solusi kepada kita Bapak Ibu. Tapi kita tidak perlu mungkin mengambil jauh-jauh, bahwa kita harus Tuhan menghendaki dalam kita skala prioritas Bapak Ibu, bahwa mungkin kepada Tuhan, kepada keluarga, dan kepada pekerjaan. Karena di sini kita lihat juga Bapak Ibu, mohon maaf ini karena dalam kehidupan rumah tangga kita tidak bisa berjalan sendiri. Tetap kita harus bersama-sama dengan mungkin dengan istri kita, dengan keluarga kita. Karena supaya Bapak Ibu kita sebagai kaum pria juga, sebagai suami tidak bisa berjalan sendiri. Karena kalau kita berjalan sendiri, dua-dua kita juga akan terhalang.
Jadi Tuhan menghendaki bahwa istri juga itu sebagai pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Disitulah karena ada nats yang memberikan kepada kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar harus mengambil skala prioritas dalam kehidupan kita. Yang pertama mungkin kepada Tuhan, yang kedua kepada keluarga, dan yang ketiga kepada pekerjaan. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada siang hari ini Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu juga Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga pada siang hari ini Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami baca, kami dengar tadi Tuhan, semuanya itu dapat kami terapkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami percaya sungguh Tuhan, problem-problem yang kami hadapi saat ini Tuhan, bukan kami menghindarnya Tuhan, tapi kami harus menghadapinya. Karena kami percaya sungguh Tuhan, bahwa apa yang kami alami Tuhan, itu semua Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, jadikanlah kami Tuhan sebagai lilin-lilin yang menyala Tuhan, untuk kami berjalan melangkah ke depan Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, jadikanlah kami sebagai garam dan terang dunia. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga serahkan doa kami Tuhan, di mana saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sakit Tuhan Yesus, Tuhan mau datang kepada mereka, Tuhan mau menghampiri mereka, Tuhan mau menjamah mereka juga Tuhan Yesus, sehingga sakit mereka yang mereka hadapi saat ini Tuhan dapat disembuhkan juga Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi kami yakin dan percaya sungguh Tuhan, Engkau dapat mengetahui segala-galanya juga Tuhan Yesus. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terlebih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga memberkati, urapi dan kuduskanlah setiap langkah kehidupan kami juga Tuhan Yesus. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah doa kami Tuhan. Sebelum kami akhiri doa kami, biarlah Tuhan ajarkan kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.